Salam saudara-saudara terkasih, ketemu lagi di Kantus Channel untuk mewartakan Kristus. Tidak ada Kantus Channel tanpa Yesus Kristus. Sebelum saya melanjutkan, mohon kesediaan saudara untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Salam saudara-saudara terkasih, saat ini saya bersama dengan seseorang yang sungguh luar biasa, yang punya fokus kepada pelayanan, tidak kepada sesama yang beriman, tetapi justru kepada mereka yang tidak seiman dengan sosok yang satu ini. Dan sebelumnya biarlah beliau memperkenalkan diri, silahkan. Shalom, saya Tessa. Saya biasa melayani di Kepulauan Seribu, tepatnya yang lebih sering saya kunjungi adalah Pulau Kelapa di Pulau Seribu, 3 sampai 4 jam dari Jakarta. Kira-kira dulu gimana Tessa awal melayani di Pulau Kelapa? Jadi pertama kali saya ke pulau itu tanpa sengaja. Suami saya ada pekerjaan yang melibatkan beberapa nelayan. Oh, di sana ya? Iya. Nah, karena pekerjaan tersebut sudah selesai, nelayan mungkin pengen kenal. Nah, kebetulan juga ada hari libur. Suami saya ajak saya, yuk liburan long weekend ke pulau. Akhirnya kami pergi. Pada saat itu pertama kali sekali begitu saya turun dari kapal, saya langsung disambut sama yang namanya Erwin, yang pertama kali saya temui. Jadi penduduk sana Erwin itu ya? Iya, Erwin itu yang anak disabel pertama kali yang saya temuin. Dia ada di depan situ, saya langsung ada lirikan, oh ada sesuatu di sini. Saya bilang, akhirnya benar, saya sapa, saya ngobrol sama ibu-ibu itu. Kurang lebih saya di sana nggak nginep. Pertama kali saya datang hanya untuk kenalan, tapi ada keinginan hati saya untuk bertanya. Begitu saya tanya ke Erwin kebetulan main di depan rumah itu ya, dan Erwin juga nggak tahu kalau saya mau datang gitu kan. Jadi saya tanya, terus berceritalah, ibu dari mana? Saya dari Jakarta. Saya bilang, oh ini kami dari orang sini asli. Jadi ke Pulau Kelapa itu pulau asli orang pulau. Orang Pulau Seribu. Ada beberapa pulau di Pulau Seribu itu yang bukan asli, misalnya seperti Pulau Pramuka, pendatang. Pendatang dari sini ya? Iya, kalau Pulau Kelapa II justru dari Bugis. Oh, dari Bugis. Iya, dari Makassar. Nah, kalau orang asli pulau itu Pulau Kelapa sama Pulau Panggang. Pulau Panggang itu kurang lebih 1 jam dari Pulau Kelapa, lebih dekat dari Jakarta. Kita lebih jauh. Nah, begitu saya temui Erwin, saya tanya, Erwin kenapa begini? Begitu kan. Nah, disitulah saya mulai merasa. Oh, dia anak ABK ya? Disabel, anak nelayan. Bapaknya waktu itu nelayan. Dia anak disabel. Disabel ya? Ya, dia menderita polio. Oh, polio. Pada saat itu Erwin baru berumur 9 atau 10 tahun. Dia memang tidak bisa jalan dan memang sudah keadaannya sudah polio. Terus saya tanya, dan ibu situ bercerita banyak sekali, dan saya makin tertarik. Jadi saya sempatkan waktu, yang kedua saya datang, saya sama teman-teman untuk berlibur. Pulau Kelapa tuh bagus banget. Kanan kirinya pantainya bagus. Jadi saya pikir sekalian berlibur saya bisa berusaha untuk mendatangi yang lain, saya pikir waktu itu. Oke. Sudah berapa lama Tessa melayani di sana? Tepatnya saya kira-kira kurang lebih hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun, jadi luar biasa ya, hampir 10 tahun. Iya. Dalam 10 tahun itu suka dukanya apa yang Tessa alami? Banyak ya, 10 tahun kan bukan waktu yang singkat ya. Iya, betul 10 tahun ya. itu kalau kita besarin orang itu kan lumayan Iya, sudah iya. Jadi 10 tahun suka duka saya, pertama saya pernah ditolak. Iya. Karena begitu mereka tanya, ibu datang atas dasar apa? Pertama yang mereka keluarkan itu atas dasar partai atau agama gitu kan. Pernah saya tertolak. Mereka tanya begitu ya? Iya, karena saya dari Nasrani, saya pernah tertolak beberapa kali di beberapa rumah. Ada, saya nggak mau. Oh, nggak mau terima ya? Iya, ada. Oke. Terus yang kedua, ya suka dukanya saya pernah dikira mau jadi anggota dewan yang sedang cari suara. Cari suara. Iya, padahal iya. tidak sama sekali.
karena memang saya jatuh hati, saya jatuh cinta sama anak-anak yang ada di sana. Oke. Nah, dari pengalaman itu ada nggak yang bisa diceritakan, mungkin bagaimana Tuhan mendorong untuk melakukan sesuatu di situ? Ada. Pertama kali ya, saya cuma bawa 5 kantong. 5 kantong, itu kantong apa? Kantong yang mau saya bagi-bagikan itu, Bang. Biasanya dibagi apa itu? Beras isinya atau? Waktu itu ya seadanya, saya cuma bawa beras 1 karung 25 kilo. Ya, karena terus Indomie 2 dus. 2 dus berarti kan 80 biji ya. Terus ada sabun. Ya, waktu itu saya cuma inget sabun sama sedikit biskuit. Tahu biskuit Mari nggak? Iya. Itu. Waktu itu saya nggak punya pemikiran saya akan bertemu dengan banyak orang, jadi saya cuma bawa seadanya. Saya anggap seperti oleh-oleh. Iya. Nah, begitu saya ketemu, saya disuruh jalan itu, saya suka mampir ke tempat yang lain. Misalnya kita ke rumah ini ya Bu, ini anak disabel, akan di sana ada yang bawa ya, ada yang nganterin. Orang yang bantu ya. Tapi saya enggak, saya suka belok. Tahu-tahu saya nyampe ke rumah orang yang lain yang lansia yang benar-benar pengen saya kunjungi, dan ketika barang saya 5 itu habis, saya bilang sama Tuhan, boleh nggak saya datang lagi, tapi Tuhan siapin yang lebih besar. Saya rasa banyak yang bisa saya kunjungi. Puji Tuhan, doa saya dijawab Tuhan. Nggak sampai selang 3 bulan saya kembali bawa yang lebih banyak. Lebih banyak lagi. Ya, dari 5 20 langsung 4 kali lipat. Langsung 20 Bang, benar. Dari 20 ternyata habis. Tidak sampai 3 jam. Jadi waktu saya masih banyak, terus saya tantang Tuhan lagi. Saya bilang, Tuhan, kalau boleh lagi nih saya balik lagi ke sini, saya mau bawa yang lebih besar. Itu kalau Tuhan izinkan. Tapi berjalan, Tuhan kasih saya, ada yang telepon dari sekolahan. Kebetulan kenal sama saya gurunya. Ibu Margaret ya? Gitu. Iya, kenapa? Saya bilang, ada yang bisa saya bantu. Saya dengar kamu ada pelayanan di pulau. Oh iya, betul sekali Pak, ada yang bisa saya bantu nggak? Saya pikir mereka mau charity. Saya pikir ternyata mereka ganti seragam. Oh, kasih seragam. Ganti seragam. Jadi ganti seragam baru yang gimana baju merah putihnya kan udah ada logonya tuh, sama baju olahraga, baju banyak banget, baju guru sampai yang batik-batik itu kurang lebih 1 ton. Langsung Tuhan kasih saya 1 ton untuk disalurkan di sana. Saya langsung sewa kapal nelayan. Pergilah saya, dan tahu nggak apa yang terjadi? Begitu baju itu selesai saya salurkan ke 3 pulau, Pramuka, Panggang, Kelapa, itu saya muter sendiri. Begitu saya pulang, saya dihantam ombak 5 meter. Saya dihantam ombak 5 meter. Suami saya sama kapten bilang, kita nggak bisa pulang, kita harus di sini karena ombak di dekat Jakarta 8 meter. Lebih tinggi lagi. Karena kelihatan dan polisi laut sudah kasih ABK udah kasih kode ke kita. Suruh pindah kapal ke kapal polisi laut. Saya bilang, saya tidak mau pindah. Saya di sini saja karena menurut saya kapal polisi laut lebih kecil. Akhirnya polisi laut pergi berteduh ke tempat lain. Saya juga diajak, saya mau ditarik, tapi kan polisi laut nggak bisa tarik kan. Mereka lebih kecil. Tapi pada saat itu saya bilang sama Tuhan yang suruh saya pergi ke sini antar 1 ton baju. Saya bilang, kalau Tuhan nggak suruh saya, mungkin saya nggak pergi. Saya bilang gitu kan, karena saya tahu cuaca tidak mendukung. Tapi Tuhan bilang pergi, saya pergi sama keluarga saya, ada suami dan anak 2. Terus saya bawa teman-teman. Jadi khawatir banget ya karena ada keluarga ya. Satu keluarga Bang. Iya, betul. Jadi pada saat itu dimana saya benar-benar saya berserah. Di depan saya ombak dan kapten bilang, bisa Bu, nggak bisa pulang. Terus kapten bilang kita harus juga mau balik, nggak bisa, setir patah, setir kemudi patah Bang. Jadi kita cuma benar-benar diombang ambing. Terus di situ saya berdoa, saya bilang sama Tuhan, saya percaya janjimu ya dan amin. Ketika Tuhan yang suruh saya berangkat dan Tuhan pasti akan pulangkan saya dan keluarga saya tanpa kurang. Kami nyanyi di kapal, ada yang bawa gitar. Terus saya cuma bilang apa ya waktu itu yang saya ingat, cerita tentang Musa membelah laut merah. Ya. Tuhan selamatkan Musa, Tuhan pasti selamatkan saya. Saya cuma bilang seperti itu. Kami tunggu
lama dia itu. Lama sekali kami diomong-ambing, lama reda. Dan itu benar-benar kapten bilang, ini benar-benar nggak tahu Bu. Mujizat ya. Iya. Sampai sekarang kalau ditanya cerita boleh kita tanya sama Pak Abdullah, kalau ingat itu kita suka shock. Itu benar-benar nggak pernah kejadian yang biasanya bergelombang kan harusnya lama ya. Tapi waktu itu sempat kayak hopeless gitu atau tetap? Saya sudah hopeless, saya sudah pasrah, saya sudah taruh anak-anak saya di dalam. Kan kapal itu ada bagian dalam tempat kapten duduk. Saya sudah taruh mereka di dalam dengan harapan kalau kenapa-napa mereka bisa terselamatkan. Mereka bisa pakai pelampung jaket. Waktu itu kita bawa pelampung juga kurang banyak. Saya suruh teman saya pakai pelampung, dia bilang enggak, kamu ibu, kamu harus pakai. Saya pakai, suami saya nggak pakai. Saya cuma bilang, saya udah nangis, saya cuma bilang Tuhan kami mau pulang. Tapi tanpa kurang apapun, saya cuma minta itu. Terus saya duduk, saya lihat anginnya dari dalam, udah begini. Kapten udah liatin saya, ibu, kita harus berteduh. Ya berteduh juga gimana mau balik, setir patah, nggak bisa. Setir patah. ABK kan harusnya duduknya di depan, enggak, udah duduk di belakang. Jadi kita semua udah di belakang, nggak ada yang berani duduk di depan. Kita langsung air begini. Luar biasa ya. Iya, terus ya tiba-tiba dia reda, kapal juga kayak didorong. Kita balik ke pantai, semua pada muntah kan, karena kan goncangan itu ya. Tapi begitu saya injek dermaga, saya cuma bilang, saya nengok ke atas, saya bilang, Tuhan terima kasih ya, ini semua anugerah. Terus suami saya tanya, kapok nggak ke pulau? Oke. Ini bawa 1 ton, upahnya taruhannya nyawa. Luar biasa, ternyata pelayanan itu kita tidak hanya mengorbankan banyak hal, tapi bahkan sampai nyawa kita sendiri juga bisa menjadi taruhannya ya. Iya, karena kan kita berhubungan dengan alam. Jarak Jakarta dan Kepulauan pada saat itu hanya bisa ditempuh dengan kapal kayu. Sementara kami mau pulang sudah kesorean, jadi kami mau nggak mau pakai kapal sendiri, kapal nelayan yang ada di sana. Kapal kayu waktu itu cuma berangkat 1 dari Puro Pramuka, ya kan, itu udah penuh lah. Kita juga udah kesorean, udah nggak nyampe lah ke situ. Dan mereka juga bilang sebenarnya nggak usah pulang, tapi teman saya harus pulang kan. Saya kan bawa teman, bawa tim. Ya itu tadi Tuhan kasih 1 ton, Tuhan tanya, nih kamu bawa 1 ton nih, tantangan. tapi kamu harus serahkan nyawa kamu, bisa nggak? Ya saya pasrah. Saya bilang kalau Tuhan yang suruh saya pergi, Tuhan juga yang suruh saya pulang. Begitu nyampe dermaga saya cuma nengok ke atas, Tuhan terima kasih.